Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan kita bawain PKK reading lagi. Iya, sorry. Ya kadang apa sih mungkin karena kuantitasnya banyak banget zodiac reading, aku otaknya atau mindsetnya langsung otomatis ke sana zodiac reading. Enggak, kali ini kita bawain PKK reading dan tema kita kali ini adalah misi jiwa kamu. Ya, aku rasa ini tema yang udah dibawain cukup banyak dan cukup sering, jadi nggak perlu aku jelasin lagi deh. Ya, grup satu di sini kamu punya The Fool signifikatornya ya. Grup 2 di sini Knight of One, grup 3 Four of Cups, yaitu signifikatornya buat tema kita kali ini. Misi jiwa kamu grup satu di sini ada The Fool, grup 2 Knight of One, grup 3 Four of Cups. Oke. Okay? Jadi kalau kamu udah di antara tiga kartu ini kamu ada yang klik atau ada yang resonate dengan kondisi kamu sekarang, bisa dicek aja di kolom deskripsi di bawah ini, aku tinggalin timestamp, ya kamu tinggal klik aja, nanti kita ketemu di readingan kamu masing-masing. Welcome grup satu. Ya, tema kita hari ini misi jiwanya kamu. Sebenarnya aku nggak terlalu pro sih, aku pengen mulligan sama dua kartu ini. Di sini kamu punya The Fool sama Queen of Coins. Aku nggak seyakin itu sih sama readingan kamu di sini grup satu. Jadi, ya, yeah. Anyway, walaupun nggak pasti kita maju aja, soalnya di sini ada The Fool emang seperti itu karakteristiknya. Dia nggak apa ya, dia nggak butuh semua faktanya untuk dia ketahui. Ya, yang penting dia kalau udah ada niat maju ya dia maju di situ. Dan kalau ngomongin soal misi jiwa kamu, The Fool di sini mungkin uh, kamu punya tugas, kamu punya misi untuk memulai sesuatu. Terlepas kamu punya semua informasinya, terlepas kamu punya modalnya atau enggak, ya kamu memulai aja. Iya, dan kekhawatiran kamu mungkin salah satunya itu kali ya, kalau kamu mau mulai ini aku bakal didukung sama semesta nggak ya, kayak gitu. Bakal ada apa ya, bakal ada bekalnya nggak ya, bakal ada modalnya nggak ya. Di bawah ada Queen of Coins, dan kalau ngomongin soal modal, kalau ngomongin soal apa ya, kenyamanan kamu, aku rasa kamu cukup dipelihara dengan baik sih. Iya, ketakutan kamu di awal-awal, takutnya kamu apa ya, nggak tahu ya, mungkin seringnya adalah saat kamu dihadapin pilihan antara kerjaan yang emang ada duitnya dan kerjaan yang emang passionnya kamu tapi nggak ada duitnya, kayak gitu, dan kamu ada keraguan kalau ini aku kalau ngerjain kerjaan passionku ini atau hobiku ini bakal ada duitnya nggak ya. Kalau ngeliat The Fool sama Queen of Coins, kayaknya kamu harus apa ya, bukan waktunya kamu untuk menghitung-hitung untung rugi di sini. Iya, percaya aja kalau kedepannya uh, ya kebutuhan kamu bakal dijamin. Agak berat aku bilang kayak gitu. Agak berat soalnya aku pun masih punya keraguan kayak gitu. Iya, aku jujur aku kalau mau mulai sesuatu harus banget riset, harus banget apa ya, minimal tahu lah apa yang bakal aku hadepin di sini. Dan kamu di sini grup satu The Fool ini, jujur aku akuin kalian lebih berani di sini. Iya. Kalian jiwa-jiwa yang sangat berani di luar sana. Ya antara berani dan bodoh emang kadang beda-beda tipis ya, tapi The Fool di sini dia punya kelebihan, dia tuh cepat banget belajar, soalnya dia nol, dia kosong, makanya diisi apapun dia bakal masuk. Dan aku rasa itu kualitas yang baik untuk kamu apa ya, untuk jadi modal kamu. Ya, modal kamu nggak selalu datang dari Queen of Coins, nggak selalu modalnya dari uang, tapi sikap mental kamu, mindsetnya kamu, kayak the full mindset dia. Oke lah, dia nggak tahu banyak hal, tapi dia juga siap untuk belajar banyak kok. Hmm. Di samping the Fool, di sini kita punya Death. Oke. Two of Swords, sorry. King of Cups, Ten of Coins. Oke, sama Five of Wands. Aku rasa the Fool-nya kamu di sini, atau kamu yang mulai hal baru tanpa tahu banyak hal di sini, adalah hasil, ya, atau kesimpulan dari apa yang udah kamu lewatin sebelumnya. Di sini ada death, ya, ada transisi yang cukup ekstrim mungkin di hidup kamu. Mungkin sebelumnya kamu bukan orang yang seperti ini. Sebelumnya kamu kayak yang tadi aku bilang, mungkin kamu orangnya sangat perhitungan. Mungkin kamu orangnya sangat-sangat apa ya, butuh persiapan yang lengkap gitu kalau mau mulai sesuatu. Dan kayaknya ada death, ada two of sword juga di sini. Ini kamu yang bener-bener
berubah drastis. Aku nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi kamu sekarang udah nggak apa ya, kamu sekarang udah nggak se-prepare itu orangnya. Kamu sekarang mungkin udah nggak serapi itu bahkan. Iya, kamu, kalaupun iya kita konteksnya adalah ngambil keputusan, cara kamu ngambil keputusan sekarang nggak harus yang segala datanya kamu cari tahu, segala informasinya kamu cari tahu, nggak. Kamu kesininya lebih percaya sama intuisi kamu, sama kata hati kamu. King of Cups juga kesininya kamu, ya, dan dia di tengah-tengah juga. Kamu bener-bener udah berdamai dengan diri kamu, grup satu. Jadi ini bukan misi jiwa yang pada akhirnya apa ya, kamu rencanakan bakal kamu ambil kayaknya. Iya. Kayaknya di awal-awal kamu punya apa ya, punya versi kamu sendiri soal apa yang pengen kamu lakuin atau apa yang pengen kamu kerjain di sini. Iya, tapi seiring berjalannya waktu kayak uh, seolah kamu dipilih gitu kali ya. Bukan kamu yang memutuskan jalan ini, tapi kamu dipilih untuk ngejalanin jalan ini. King of Cups di sini ada kedewasaan emosional, iya, yang mana di akhirnya di sini ada Five of One. Iya, kayaknya di sini hidup kamu lebih tenang sih. Aku nggak tahu ya. Tapi sebelum-sebelumnya, aku nggak tahu banyak juga sih. Sebelum-sebelumnya kamu nggak sedewasa ini. Atau mungkin itu emang proses pendewasaan aja. Ya, Five of One di sini, aku pikir mungkin itu yang terjadi sebelum-sebelumnya. Walaupun dia ada di akhir ya. Five of One mungkin keputusan kamu di sini untuk kayak mungkin 180 derajat kali ya kerasanya untuk ngambil jalan hidup ini adalah ini buah dari semua konflik, buah dari semua pertikaian yang kamu hadepin di hidup kamu sebelumnya. Dan ya, apa sih dilemanya karena Five of One-nya di akhir itu juga yang bikin kamu ngambil jalan ini karena kamu nggak mau terus-terusan bertengkar. Sebelumnya kayaknya banyak banget pertengkaran di hidup kamu, banyak banget persaingannya di hidup kamu. Dan kalau ngeliat King of Cups di sini, ya airnya lebih gede daripada apinya. Kamu sekarang udah lebih adem dan kayaknya kedepannya kamu udah nggak akan apa ya, nggak sengotot itu, nggak sengoyo itu. Apalagi kalau ngomongin persaingan, kamu udah bisa, begitu ada orang yang misalnya kayak buru-buru pengen lebih apa ya, kayak di jalan gitu, nih orang kok buru-buru, ya udah nggak apa-apa kasih jalan kayak gitu. Kamu nggak yang ngoyo gitu tailgating, nggak kasih jalan aja, ya udah silakan duluan. Dan di sini Ten of Coins sama kayak Queen of Coins di sini kali ya. Begitu kamu menyerah atas segala persaingan yang terjadi di hidup kamu, begitu kamu udah apa ya, mengundurkan diri, nggak ikut serta dari segala pertikaian itu, rezeki kamu malah lancar. Iya, rezeki kamu malah ngalir dari situ, dari kamu yang bisa lebih dewasa ngadepin persaingan atau ngadepin pertengkaran di hidup kamu. Iya. Dan kalau tadi yang aku bilang ini bukan apa ya, bukan jalan yang kamu ambil gitu, bukan keputusan yang kamu ambil, bukan pilihan hidup yang bukan jalan hidup yang kamu pilih di awalnya. Ya aku rasa ini apa ya, it's a good surprise, bukan? Iya, kamu dikasih jalan yang lebih nyaman, lebih adem kayak gitu. Ketimbang sebelum-sebelumnya mungkin kamu sibuk bersaing, sibuk berkompetisi di mana-mana. Dengan menjadi the fool di sini. Mungkin tadinya kalau ngeliat Five of One juga, kayaknya kamu cukup menaruh value yang tinggi dari kompetensi kamu, dari kemampuannya kamu, dari skillnya kamu. Kamu mungkin bisa dibilang expert atau ahli di bidangnya gitu. Sampai sekarang kamu mungkin bidang yang tadinya kamu udah ahli banget, udah kamu kuasain banget, kamu tinggalin, kamu jadi the fool lagi. Ya, di samping Queen of Coins di sini ada Queen of Swords. Ya, Queen of Coins di sini dia tetap nggak apa ya, nggak ngemodalin tanpa perhitungan, tetap ada hitungannya, yang mana aku rasa kamu juga cukup peka sih. Kayaknya itu juga bagian dari apa ya, masa lalu kamu atau diri kamu yang lama yang tetap kamu pertahanin sampai sekarang. Ya, dari dulu sampai sekarang kamu tetap perhitungan orangnya, walaupun sekarang nggak sekelihatan itu. Dulu kamu kelihatan banget nih perhitungannya. Di sini ada Two of Swords, tapi di bawahnya Queen of Swords dia lebih apa ya, lebih luas gitu kali ya, lebih
lebih toleran mungkin. Enggak sih, kayaknya Queen of Swords enggak setoleran, tapi yang jelas Queen of Swords dia lebih apa ya, dia lebih comforting ketimbang kalau Two of Swords di sini dia bisa agak saklek, bisa bisa cukup tegas ya, kalau kalau A ya, B ya B kayak gitu. Kalau Queen of Swords dia bisa apa ya, sorry, dia bisa ya udah kalau A nggak ketemu, B nggak ketemu, kita cari C deh kayak gitu. Dia bisa bisa lebih luas lagi kemungkinannya. Di bawah Two of Swords di sini ada Justice, dan ini cara kamu memilih sih. Ya tadinya mungkin kamu milih dengan buta kayak gitu. Ya tadinya kamu milih ya udah pakai logika aja gitu. Ya kalau nggak masuk hitungannya nggak usah diambil. Di sini Justice kamu ada pertimbangan yang lebih luas lagi. Kayak yang tadi aku bilang, mungkin di sini Two of Swords di sini dia apa ya, di posisi terbaiknya dia ngambil keputusannya pakai hati, by the way, pakai intuisi. Dan Justice di sini dia tahu konsekuensi dari pilihan yang diambil. Jadi nggak asal milih, dia juga milih berdasarkan ntar kalau gue ngambil A ke depannya gimana ya. King of Cups di bawahnya ada Seven of Wands, lihat kan? Pertengkaran lagi nih. Ya kamu harus, lagi-lagi kamu harus berusaha survive, lagi-lagi kamu harus berusaha untuk apa ya, untuk tampil tetap relevan. Soalnya dia di atas gitu. Ya dia di atas di puncak bukit gitu, terus orang-orang di bawahnya kayak pengen ngejatuhin dia gitu. Dan King of Cups kayaknya dia udah apa ya, udah keluar dari kehidupan itu, udah nyaman, udah nggak, ya ya dia kan king ya, dia udah apa sih, udah duduk nyaman aja di singgah sananya gitu. Siapa yang mau ngejatuhin? Kalau di sini mungkin Seven of One kelihatannya mungkin dia di atas, kelihatannya mungkin dia ya punya kuasa, tapi di bawahnya banyak banget yang pengen ngejatuhin dia. Iya, terakhirnya di sini ada Empress dan ada Two of Cups. Ya kesininya hidup kamu lebih nyaman, kesininya hidup kamu apa ya, bahkan Two of Cups di atasnya di sini ada Five of Wands, yang tadinya pertikaian, yang tadinya pertengkaran, sekarang malah udah jadi akur nih, udah jadi nemu jalan tengahnya di mana, kayak common goalnya di mana. Dan aku rasa itu yang kamu dapetin sekarang. Mungkin beberapa orang yang tadinya berselisih pendapat dengan kamu, setelah kamu apa ya, mengubah haluan hidup kamu, sekarang malah jadi temen nih, malah jadi sahabat. Yang tadinya misalnya ya kayaknya kalian gak akur, musuhan gitu, setelah kamu ngubah haluan hidup kamu, yang tadinya apa ya, yang tadinya nggak the full sekarang jadi the full gitu. Aku nggak tahu kan tadinya kalian jadi apa ya, mungkin tadinya kalian si paling kompeten kayak gitu, sekarang kalian si paling nggak kompeten, kayak gitu juga sih. Ya pokoknya setelah kalian ngelewatin proses transisi ini, kalian lebih banyak temennya gue lihat di sini. Iya, The Empress juga di atasnya ada Ten of Coins, dan rezekinya juga lebih baik. Iya, pada akhirnya emang bener sih, kalau apa ya, kalau hidup kita berantem mulu, rezeki juga males nyamperinnya, iya nggak sih? Iya. Dan aku rasa kedepannya mungkin misi jiwa kamu adalah ngasih ketenangan buat orang-orang sekitar kamu. Kayak King of Cups di sini, Empress. Jadi kartu-kartu di tengahnya bagusnya, ada King of Cups, ada Justice, ada Empress. Walaupun ini masih ada Seven of Wands, tapi anggap ini sebagai pengakuan dari orang-orang sekitar kamu. Iya, ada pengakuannya. Orang ngelihat kamu sekarang lebih tinggi, orang ngelihat kamu sekarang lebih apa ya, lebih susah buat dijatuhin lah at least. Ya jadi makanya mungkin karena itu mereka memutuskan untuk udahlah temenan aja sama grup 1, susah sekarang dia dijatuhin kayak gitu. Ya mungkin ya salah satu aja, tapi yang jelas di sini kamu lebih banyak temennya, hidup kamu lebih tenang dan rezekinya lebih terjamin gitu kali ya, misi hidup kamu. Ya tantangannya mungkin satu kali ya, kalau kamu emang masih ragu atau masih sulit untuk mulai hal baru the full, ya mulai. Iya, ketakutannya ada tuh di situ. Itu yang harus kamu hadepin. Hadepin ketakutan kamu mulai hal baru, hadepin ketakutan kamu mulai hidup yang baru, misi jiwa kamu di situ untuk memulai dari nol. Gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini grup 1. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di sini, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi grup 1, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 2.
Iya, tema kita kali ini misi jiwa kamu. Grup 2 di sini kamu punya Knight of One. Kayaknya ya, aku nggak tahu, kalian notice nggak sih? Kayaknya belakangan pick a card reading, ini Knight of One kok sering banget ya keluar. Perasaan kemarin juga Knight of One. Minggu kemarin juga banyak tuh Knight of One. Nah, nggak tahu ya kenapa. Ini orang-orang lagi pada semangat atau gimana ya? Soalnya kalau ngomongin tema apa sih, tema kita kali ini misi jiwa kamu, apa sih, misi kamu adalah, tau gak sih, Vini Vidi Vici, ya aku datang, aku lihat dan aku taklukkan, gitu gak sih? Ya pokoknya gitu deh, semangat kamu untuk menaklukkan besar sekali. Apapun bidangnya, apapun pekerjaannya, kamu ambisinya ada di situ. Kamu kalau ngerjain sesuatu nggak ada targetnya, nggak semangat biasanya. Harus ada target, harus ada goals yang pengen kamu kejar. Iya, dan di bawahnya di sini ada Ace of Cups. Dan aku rasa ya kalau semangat doang gitu, ambisi doang gitu mah apa ya, tiap orang juga ada, bukan? Aku rasa itu bukan hal yang harus di apa ya? Ya, kayak ya balik lagi kalau ngomongin misi jiwa gitu ya, kayak semangat doang, ambisi doang semua orang mah punya, tapi eh, nggak ada nggak ada yang sacred di situ, nggak ada yang sakral di ambisi. Makanya di sini ada Ace of Cups. Pertanyaannya kembali nih, kamu berjuang untuk apa? Ya, kamu bekerja untuk apa? Misi jiwa kamu nggak cuma untuk datang menaklukkan doang, tapi juga harus ada apa ya, tujuan yang lebih luhur. Kamu harus mendedikasikan perjuangan kamu, kerja kerasnya kamu itu untuk sesuatu eh, yang lebih dari diri kamu sendiri. Di bawahnya ada Ace of Cups soalnya. Yang aku dari dua kartu ini yang aku pikirin ini kayak Holy Grail, tau gak sih, Knight of Holy Grail gitu, kayak mereka apa ya? Ya, mereka Knight atau Templar atau ya mereka disumpah tuh. Yang ngebedain Knight kayak gitu, kayak yang ngebedain Paladin dengan Knight. Aduh, anjir, ini udah jadi ya kita ngebahas gaming lagi nih. Yang ngebedain apa, yang ngebedain Paladin dengan Knight biasa adalah Paladin dia punya sumpahnya sendiri. Sama kayak Templar kalau nggak salah di atas Paladin gitu. Ya nggak sih, yang main RO tolong tolong dikoreksi. Ya, yang jelas kan kalau kamu apa ya, berjuang doang, kalau kamu bertempur doang, berperang doang tanpa ada alasan yang lebih luhur kayak jadi paladin gitu, ya buat apa? Dan di sini aku rasa alasannya itu, alasan buat kamu berjuang di sini yang apa ya, yang harus kamu temuin. Soalnya misi jiwa kamu ada di situ untuk memperjuangkan sesuatu, nggak cuma diri kamu sendiri. Ini sesuatunya harus lebih besar dari diri kamu sendiri. Bahkan kalau kamu udah nggak ada pun sekalipun, ya ntar yang kamu perjuangin ini bakal terus hidup. Iya, kamu nggak hadir, kamu nggak datang ke dunia ini untuk apa ya, untuk menuhin ambisi kamu semata. Ya, kamu punya tujuan yang lebih luhur, yang lebih mulia, grup 2. Di samping Knight of One di sini kamu punya The Star, ya kan? Iya. Kayak shoot among the star gitu. Kalau mau bermimpi, kalau mau bercita-cita yang tinggi. Dan kayaknya semangat kamu kalau apa ya, kalau di sampingnya ada The Star di sini, jadi kayak apa ya? Jadi kayak roket gitu nggak sih? Iya, kamu bakal berusaha apapun yang kamu bisa supaya kamu bisa nyampe ke bintang ini. Knight of Sword juga. Ini semangatnya tinggi banget nih. Oh iya, Ten of Sword. Oke, Six of Coins dan Knight of Cups. Oke. Ini Ten of Sword di sini nih aku bilang tadi. Kalau kamu cuma berjuang buat diri kamu sendiri, apalagi di sampingnya ada Knight of Sword, ya begitu kamu nggak bisa berjuang lagi, ya begitu kamu habis, ya perjuangan kamu juga habis. Ya, dan anjurannya ya Six of Coins, berjuanglah untuk orang lain, berjuanglah untuk orang-orang sekitar kamu, bahkan jangan cuma buat seorang. Baru di situ Knight of Cups, kayak counterpartnya dari Knight of One kan Knight of Cups. Seenggaknya apa ya, ada channel gitu, ada cara atau ada hal kamu untuk menyalurkan semangatnya kamu. Mungkin ini bisa, ya kalau ngeliat Six of Coins ini mungkin ini bisa soal kemaslahatan banyak orang, kayak itu kemaslahatan umat. Iya. Dan Knight of Cups ini dia meredam sih. Mungkin nggak tahu ya, kalau ngeliat Knight of One di sini salah satu fuel, salah satu dorongan dari semangat kamu, dari kerja kerasnya kamu adalah ada amarah di situ.
Ya mungkin ada ambisinya. Ya kalau nggak marah mungkin ambisi kali ya. Soalnya berapi-api banget. Dan mungkin itu yang bikin orang-orang sekitar kamu bakal agak menjauhi kamu. Soalnya ya namanya orang kerja, kalau kelihatan orang kerja marah-marah, orang juga kan males ya. Iya, ngebantuinnya, nemeninnya, kayak nih orang apa sih kerjanya kok marah-marah kayak gitu. Iya, dan kalau kamu emang niatnya kerja buat banyak orang atau buat orang lain, nggak cuma buat diri kamu sendiri, ya nggak bisa kamu kerja sambil marah-marah begitu. Iya, harus ada Knight of Cups. Walaupun iya semangatnya ada di kamu, semangatnya besar banget di kamu, cara kamu memperlakukan orang-orang sekitar kamu tetap harus santun, tetap harus baik, nggak bisa kasar. Hmm. Di samping Ace of Cups di sini ada Queen of Swords, lihat kan? Emang harus ada pertimbangannya apa-apa juga. Kamu nggak bisa asal, oke, aku mau berjuang demi ini gitu. Iya, tanpa kamu pikirkan ini tuh apa gitu. Ace of Cups kamu tuh di sini apa? Iya, alasan kamu untuk berjuang tuh apa? Queen of Swords di situ, Queen of Swords di sini, kok di situ jauh banget. Ini uh, kayak apa ya? Kayak pertimbangannya kamu. Ya, kamu juga nggak tiba-tiba datang ke sini dengan apa ya? Kamu nggak tiba-tiba memutuskan hal ini pantas untuk kamu perjuangkan juga kan? Banyak juga pertimbangannya. Ten of Swords di sini bahkan ya kamu udah capek mikirin itu tuh, kayaknya apa ya? Lebih gampang jadi knight daripada jadi paladin, iya nggak sih? Soalnya knight ya udah gitu disiplinnya disiplin militer. Ya kalau paladin dia ada sumpahnya, dia ada oddsnya yang harus dia patuhi, yang harus dia penuhi. Ada code of conduct yang harus dia jaga kalau paladin. Kalau knight enggak. Ya aku nggak tahu sih kalian. Ya semoga ya yang main RO tolong dikoreksi, tapi aduh. aku kadang awkward gitu kalau udah mulai udah mulai pakai bahasa-bahasa nerdy kayak gitu. Oke, di sampingnya juga ada Ace of Cups lagi nih, Queen of Swords di update sama dua Ace of Cups, yang mana ini kayaknya kalaupun iya, ya kalaupun iya ini kamu pertimbangan banget. Oke, gini deh. Kalaupun iya kamu berjuang terus karena apa ya? Dalam perjalanannya kamu ngerasa, oh gue bakal capek, gue bakal susah, gue bakal apa ya, nggak bahagia gitu, enggak sih. Iya, justru aku pikir dengan apa ya, dengan menjadi paladin. Aduh, ecer. Sorry ya kalau ya aku berusaha, ya aku berusaha nyampeinnya dengan cara yang sesimpel mungkin, tapi yang kepikiran di kepala aku malah gitu sih. Sebenarnya dengan kita punya, ya dengan jadi paladin dia ada sumpahnya sendiri, ada oath-nya sendiri, itu bikin hidupnya lebih fulfilled sebenarnya. Ya ketimbang jadi knight biasa yang disiplinnya militer doang. Enggak sih, paladin dia lebih fulfilled ya. Dan kalau dilihat dari skillnya juga ada beberapa skill yang kebuka kalau kamu cross job jadi paladin. But anyway, di sini Ace of Cups seenggaknya ya kalau kamu mau kerjanya mungkin buat orang lain, di sini ada Six of Cups sama Knight of Cups. Seenggaknya secapek-capek apapun, ya seletih-letihnya kamu pun di situ tetap bakal ada yang ngobatin. Iya. Ya seenggaknya diri kamu sendiri ngerasain bahagianya gitu. Ya nggak cuma capeknya doang gitu. Ibaratnya kalau Knight of One di sini nggak ada Ace of Cups ya, ya kamu kerja udah capek ya kamu tidur gitu. Ngerti nggak sih? Nggak ada joy-nya, nggak ada happiness-nya gitu. Seenggaknya kalau ada Ace of Cups, ada yang kamu perjuangin nih. Misalnya kamu kerja buat keluarga gitu, buat anak istri. Ya begitu capek kerja pulang ke rumah lihat anak istri, kamu happy lagi kayak gitu. Jadi capeknya kamu terobati di situ. Ya harusnya itu sih lebih sederhana ya. Iya, kenapa waktu aku malah main RO? Di bawah Ten of Swords di sini ada Ace of One. Lihat semangat kamu justru muncul lagi, semangat kamu berkobar lagi saat pikiran kamu udah lelah-lelahnya di sini. Mm-mm. Dan itu kalau bukan karena kamu udah nemuin Ace of Cups, ya karena apa ya, namanya orang capek mah ya boro-boro mau semangat, bawaannya pengennya tidur aja kan. Tapi kamu enggak. Ya di tengah titik capeknya kamu justru semangat kamu malah muncul, semangat kamu malah malah kencang di situ. Dan aku ngerasa itu yang ngasih hidup kamu arti sih, itu yang ngasih hidup kamu meaning. Oke deh, di bawah Six of Coins ini ada Five of Coins. Dan iya sih, kamu ya secara nggak langsung sih kalau ngeliat dua kartu ini emang salah satu perannya kamu, misinya kamu di sini untuk
ya untuk ngebantu mereka yang butuh bantuan. Ya lihat Five of Coins, orang-orangnya di sini lagi pada susah. Ya mereka nggak punya shelter, mereka nggak punya tempat berteduh. Di sini Six of Coins, walaupun di sini angkanya sama ya, 5. Di sini Six of Coins mereka dia ngasih apa ya? Ya dia ngasih ke orang yang membutuhkan. Hmm, dia ngasih ke orang yang eh di sini butuh koin sih, tapi aku rasa lebih dari itu sih. Six of Coin di sini keywordnya dia sharing. Kalau Five of Coins di kepala aku ya, seenggaknya cara aku bantu ngingetnya adalah needing. Five of Coins tuh butuh, Six of Coin tuh berbagi. Dan kamu di sini butuh untuk berbagi. Iya, nggak bisa kamu kerja buat diri kamu sendiri. Hasilnya kamu nikmatin sendiri kayak gitu nggak bisa. Iya, misi jiwa kamu lebih tinggi lagi, lebih luhur lagi ketimbang buat berjuang buat diri kamu sendiri. Dan di bawah Knight of Cups di sini ada Queen of Coins. Ya aku ngerasa Queen of Coins di sini adalah legasinya kamu sih. Apa yang kamu hasilkan di di hidup kamu, di lifetime kamu bakal terus hidup. Ya bahkan hidupnya ngelebihin hidupnya kamu sendiri. Jadi jangan, kalau kekhawatirannya adalah kamu takut setelah kamu setelah kamu nggak ada lagi di tempat ini, perjuangan kamu selesai gitu, nggak ada yang nerusin. Enggak sih, Queen of Coins ini bakal ada yang nerusin, bakal ada yang ngerawat peninggalan kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir. Dan mengetahui itu semua bukannya itu ngasih ketenangan gak sih? Iya, buat kamu untuk berjuang. Soalnya kalau kamu tahu apa yang kamu perjuangkan bakal terus hidup, bakal terus ada, bahkan setelah kamu gak ada pun, ya itu ngasih arti lebih bukan ke perjuangan kamu. Kamu kerja buat apa? Dan apa yang kamu usahain tuh bisa hidup terus, bisa terus ada bahkan setelah kamu gak ada. Aduh, iya, itu aku makin mellow tuh. Gitu kali ya grup 2 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana. Dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada PKK reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi grup 2 terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 3. Tema kita kali ini misi jiwa kamu, atau apa ya? Alasan kenapa kamu lahir di muka bumi. Wah gila, itu berat sih, berat. Aku rasa nggak akan seberat itu sih. Ya di sini grup 3 kamu punya Four of Cups, di bawahnya ada Seven of Cups. Hidup kamu kayaknya banyak banget pilihan. Ya kalau ngomongin tujuan hidup, ya hidup kamu di sini banyak banget pilihan yang ditawarin ke hidup kamu. Mungkin kamu juga nggak tahu ya. Aku ngerasa kamu juga cukup berkecukupan atau bahkan berkelimpahan di sini, walaupun nggak ada kartu pentacles atau coins ya, tapi kamu cukup berkelimpahan sih. Maksudnya ya abundance, aku rasa nggak selalu soal materi sih, bahkan option atau pilihan juga itu salah satu abundance. Kayak di sini Seven of Coins, pilihan di hidup kamu banyak banget. Iya, tapi tugas kamu adalah kamu harus cari satu hal yang benar-benar berarti buat kamu, satu hal yang benar-benar pengen kamu kejar. Four of Cups-nya kamu loh. Four of Cups tuh di sini kamu dikasih kamu dikasih banyak pilihan pun, kalau emang yang kamu cari nggak ada di situ, nggak akan kamu ambil. Iya, godaan di hidup kamu banyak nih. Iya, Seven of Cups di sini banyak banget godaannya. Iya, tapi aku rasa ya sebanyak apapun pilihannya, kayaknya one lifetime gak akan cukup buat kamu nge-explore semua pilihan itu. Iya, kamu catat itu dulu deh. Iya, kamu camkan itu baik-baik. Kalau one lifetime, satu masa hidup gak akan cukup buat nge-explore semua pilihan yang ada di hidup kamu sekarang. Ya jadi tentuin satu hal. Ya, bahkan kalau satu hal itu nggak ada di daftar pilihan yang sekarang lagi diadepin ke kamu, ya udah jangan milih apapun. Ya tunggu atau cari sampai satu hal itu ada, satu hal itu ketemu. Ya kayak kamu cuma punya satu hidup, kamu cuma punya satu lifetime. Ya kalau main game nyawa kamu cuma satu nih.
Ya iyalah ya. Gak ada second try. Iya, kamu kalau mati nggak akan respawn. Jadi tolong apa sih, eh, ambil pilihan yang terbaik. Seenggaknya buat diri kamu sendiri. Jangan itu juga ya. Ambil pilihan terbaik buat diri kamu sendiri, bukan buat orang-orang sekitar kamu, bukan buat orang tua kamu, bukan buat pasangan kamu. Buat diri kamu sendiri. Ya, di sini aku agak radikal di grup 3. Pilih hal yang terbaik untuk diri kamu sendiri dulu, baru setelahnya kamu bisa bisa nentuin buat orang lain. Soalnya kalau kalau dirinya kamu sendiri kayak gini, masih Four of Cups, masih belum terpenuhi, susah kamu buat apa ya, buat menuhin yang lainnya, buat ntar buat keluarga kamu, pasangan kamu, orang tua kamu. Kalau kamunya sendiri masih berangan-angan di sini, kabulkan dulu angan-angan kamu, baru kamu bisa hadir, bener-bener hadir di keluarga kamu. Ya pernah gak sih kamu kayak gitu? Kayak lagi hadir gitu, kumpul keluarga, tapi otak kamu di mana gitu. Aku sering kayak gitu. Kayak lagi kumpul keluarga gitu, atau lagi ngobrol, lagi makan. Iya, tapi otak aku masih main Magic the Gathering gitu, kayak masih masih main MTG Arena. Jangan sampai kayak gitu. Iya, kamu harus benar-benar hadir di hidup kamu yang sekali ini. Ya kan? Di samping Four of Cups di sini ada Ace of One. Ya, satu hal yang benar-benar kamu passionate di sini tuh. Ya, kayaknya misi jiwa kamu apa ya, harus kamu sendiri yang tentuin. Ya mungkin kayak objektif pertamanya adalah pick a choice kayak gitu. Kayak kamu harus tentuin sendiri di tengah banyaknya pilihan di hidup kamu sekarang, pilih satu kayak gitu. Iya, kayaknya kalau kita ngomongin ya kayak di intro game gitu, objektif pertamanya kayaknya gitu. Ya pick a card atau pick a choice atau pilih satu. Banyak banget pilihan di ruangan itu, tapi pilih satu. Ace of One, Knight of One. Ya, semangat kamu besar. Uh, Energi kamu juga besar, tapi kalau kamu pakai energi kamu yang besar ini buat nge-explore semua pilihan yang dikasih di hidup kamu, bakal habis nggak tentu. Nggak akan jadi apa-apa, jadi semuanya nanggung. Misalnya kamu punya apa ya, aduh, ini kebiasaan aku kalau lagi download kayak gitu, ada apa ya, sebenarnya kayak download tuh satu aja, tunggu satu download beres baru kamu download lain gitu. Jadi kalau di kasusnya kamu, mungkin di sini kamu ada godaan atau ada kecenderungan kamu untuk download download aja dulu dulu yang banyak kayak gitu, nggak tahu itu apa sih, bakal dimainin atau enggak, atau apa ya, atau kamu bakal suka atau enggak, ya urusan belakang gitu. Yang penting download aja dulu, coba aja dulu. Tapi itu malah bikin downloadnya makin lambat kayak gitu. Di Steam begitu sih kalau nggak salah. Ada masanya gue lagi gabut begitu, kayak ada game gratis nih banyak, download aja dulu deh. Iya, maininnya mah ntar lagi, atau urusan suka atau enggak nyaman ntar lagi. Tapi saking banyak yang aku download saat itu, malah nggak ada yang kelar. Iya, aku yang tadinya udah mikir kayak ini kayaknya malam ini aku mau main game apa ya, tapi kan terlalu banyak yang dipilih, malam itu aku malah nggak main apa-apa. Iya, soalnya malah malah habis waktunya buat download dan gak ada satupun yang kelar di situ. Itu yang aku sesalin. Ya kayak energi kamu banyak, ya. Yeah. Jadi tolong kamu wise, tolong kamu bijaksana dalam mengaturnya. Jangan segala opsi, segala pilihan kamu explore, kamu jabanin. Ntar energi kamu habis nggak tentu, nggak jadi apa-apa. Ya kan, Four of One, cari something apa ya? Kalau di sini Once, Ace of One, Knight of One, Four of One, cari something yang benar-benar bisa mengakomodat, yang benar-benar bisa apa ya? Kalaupun iya kamu sesemangat itu, ya cari sesuatu yang bisa uh, gimana caranya supaya kamu nggak buang-buang energi kamu gitu. Kayak Four of Cups sama Four of One, something yang mapan, something yang emang establish kayak gitu. Kayak kalau download game, mending downloadnya yang dari developer terpercaya kayak gitu, yang udah jelas portofolionya, jangan yang dari abal-abal kayak gitu. Udah ada establish namanya kayak gitu. Four of Wands, ya kan. Four of Sword lagi, ini banyak banget empatnya ya. Dan di sini kayaknya tuntutannya emang kamunya harus benar-benar stabil dalam memilih, mungkin gitu kali ya. Kalau kamu nggak bisa milih saat kamu lagi craving, atau kamu nggak bisa milih saat kamu lagi apa ya, lagi bingung atau lagi banyak pilihan sekarang nih. Dan aku rasa kestabilannya kamu di sini itu juga ya Four of, aku nggak tahu sih di sini ada kartu 7 lagi atau enggak ya, tapi di sini kayak ada 3 kartu 4, yang mana di sini kayak ngalahin 1 7, yang ngerti nggak sih?
Ya kamu sestabil itu. Kamu harus sestabil itu bahkan. Kalau kamunya nggak stabil, kamu bakal banyak banget tergodanya di perjalanan kamu, bakal banyak banget godaannya di sini. Seven of Cups dan Ten of Swords juga, kamu harus matang secara berpikir. Mm. Pikirin baik-baik sebelum kamu milih, atau pikirin baik-baik sebelum kamu bertindak di sini Knight of One. Mm. Di samping Seven of Cups di sini ada The Magician. Ya betul, Magician di atasnya juga ada Ace of One. Kamu bisa kamu bisa ngelakuin apa yang kamu mau di sini. Kamu bisa kamu bisa bikin apapun yang kamu mau. Syaratnya satu, kamu harus fokus Ace of One. Iya, kamu harus temuin satu hal yang benar-benar worth it, atas waktu kamu, benar-benar worth it atas waktu kamu, atas usaha kamu, atas effort kamu, baru itu bisa kamu manifestasiin. Kalau kamu cuma iseng-iseng doang ngerjainnya, gak akan jadi apa-apa. Knight of One di bawahnya ada Page of Cups, ya kan? Kamu harus benar-benar stabil, kamu nggak bisa apa ya, kalau semangat kamu ini di bawah childish kayak gitu. Ya kalau semangatnya kamu, energinya kamu di bawah childish gitu, di bawah kayak bocah segala dicobain, gak akan jadi apa-apa. Iya, kamu lihat kan anak-anak energinya kayak gimana, kayak gitu. Mereka bisa lari-lari, bisa lompat-lompat kayak gitu seharian gak capek-capek, energinya besar, tapi mereka masih belum tahu gimana cara ngefokusinnya, makanya gak jadi apa-apa gitu. Iya, itu bedanya orang dewasa dan anak-anak tuh di situ sebenarnya. Di bawah Four of One di sini ada Eight of Swords, dan aku rasa ini Eight of Swords yang mungkin perlu kamu lakuin sih. Kalau kamu udah nemuin hal yang bener-bener pengen kamu lakuin, hal yang bener-bener worthy atas waktu kamu, atas usaha kamu, ya udah, apa sih, it's okay kamu terpenjara, apa sih, kayak be obsessed gitu kali ya. Atau uh, ya Eight of Swords juga di sini mungkin dia bisa agak tunnel vision, dan mungkin kamu yang benar-benar mencurahkan segala energi dan pemikiran kamu di situ, udah nggak perlu mikirin yang lain lagi. Di sini kalau ngeliat Eight of Swords di sini, si orangnya dia diikat di penjara sama pedang yang dia uh, bikin sendiri kan, dan pada akhirnya itu yang perlu kamu lakuin. Begitu kamu udah nemuin hal ini, ya udah nggak usah nyari-nyari yang lain, kejar aja ini sampai optimal, kejar aja ini sampai sempurna. The Magician. Semuanya kartunya nggak ada 7 lagi, dan di sini semuanya angkanya genap gitu, stabil. Dan oke, di sini ada 7. Oke. Oke, aku nggak expect ada 7 di akhir, tapi ini 7 yang baik sih. 7 yang kamu yang bener-bener mempertahankan. Ini counterpart, atau ini kebalikan Seven of One di sini, kebalikan dari Seven of Cups by the way. Ya sama kayak Four of Cups ini kebalikan dari Four of One. Ya ada kestabilan, sama ya. Four of Cups dia tahu apa yang dia inginkan, Four of One dia tahu gimana cara ngebangun pondasinya. Di sini Seven of One dia bener-bener fight, bener-bener berjuang, bener-bener ngelawan dunia, ngerti gak sih? Oke, kalau di sini Seven of Cups seolah kamu ada banyak godaannya nih, banyak temptationnya nih, ya. Di sini Seven of One kamu yang bertahan atas semua godaan itu. Iya, dan di sampingnya juga ada Eight of One. Di atasnya ada Four of Swords. Jadi apapun keputusan yang udah kamu ambil, setelah kamu pertimbangkan baik-baik, di sini Four of One tindakannya harus segera, tindakannya harus rapid, tindakannya harus bener-bener intens mungkin. Yang jelas kamu nggak bisa kelamaan mikir di sini. Mikirnya perlu, ya dipikirkan baik-baik, perlu, kebijaksanaan kamu diperlukan, tapi juga tindakan kamu juga diperlukan. Dan kamu harus benar-benar ajak, harus benar-benar kokoh dalam pilihannya. Ya dibutuhkan ini Seven of One untuk ngadepin Seven of Cups. Kalau nggak gitu, kamu bakal balik lagi nih, dikasih pilihan, kamu goyah lagi nih imannya kayak gitu. dikasih pilihan untuk milih, ya, dikasih kesempatan buat milih, kamu goyah lagi nih. Apa udah bener nih yang kau ambil di awal nih, Ace of One ini, apa udah bener kayak gitu? Enggak, Ace of One ini harus kamu pertahankan pada akhirnya. Mungkin nggak cuma soal kamu milih, tapi juga gimana cara kamu mempertahankan pilihan kamu.
Gitu kali ya grup 3 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana. Dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi grup 3, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.